Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak sekalian tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Semoga wabah yang kita alami sekarang cepat berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu menghitung titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya, jadi sekarang materi kita menghitung titik impas. Ya. Dalam ilmu ekonomi, akuntansi dan bisnis, pengertian BEP adalah suatu titik tertentu di mana pengeluaran atau biaya dan pendapatan berada pada posisi yang seimbang atau titik impas, sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. Teknik analisis break-even point ini digunakan oleh suatu perusahaan untuk menganalisis proyeksi seberapa banyak unit yang diproduksi atau seberapa banyak uang yang harus diterima agar perusahaan tersebut berada pada titik impas atau balik modal. Nih ya. Tuh, jadi itu titik impas. Adapun manfaat analisis break even point atau titik impas ada 5. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak merugi. Ya, manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh laba. Manfaat yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Manfaat yang keempat, perusahaan mengetahui sejauh mana dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Sedangkan manfaat yang kelima yaitu perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan. Ya, jadi ada 5 manfaat analisis break even point atau titik impas. Yang berikutnya break even point atau BEP. Ada beberapa komponen dalam break even point. Yang pertama biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang konstan jika perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun tidak melakukan produksi. Contoh biaya tetap diantaranya gaji tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, biaya peralatan, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya per unit, di mana sifatnya dinamis tergantung pada tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, biaya variabelnya akan meningkat. Contoh biaya variabel yaitu biaya listrik, biaya bahan baku, biaya kantong plastik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu harga penjualan atau selling price. Nih, harga penjualan adalah harga jual yang ditetapkan per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Nih, di dalam buku kalian juga ada dijelaskan beef unit dan harga dapat dihitung dengan rumus berikut. Jadi BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit, ya. Tuh, jadi yang berikutnya yaitu strategi promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya. Jadi yang berikutnya strategi promosi. Jadi setiap produk jika ingin kalian pasarkan, kalian memerlukan yang namanya promosi. Nih, adapun tujuan promosi ada 5. Yang pertama memberikan informasi. Yang kedua meningkatkan penjualan. Yang ketiga menstabilkan penjualan. Yang keempat memposisikan produk. Yang kelima membentuk citra produk. Jadi ada 5 tujuan dalam promosi barang yang akan kalian jual. Sedangkan selain tujuan ada juga strateginya, strategi promosi. Ya, selain tujuan ada juga yang namanya strategi promosi. Strategi promosi dalam penjualan itu yang pertama yaitu periklanan.
Ya, pertama itu periklanan. Periklanan adalah penyajian penjualan non-personal yang dikomunikasikan melalui bentuk media atau non-media untuk mengaruhi semua besar konsumen. Ya. Sedangkan yang kedua, promosi penjualan. Ya. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan adalah serangkaian aktivitas yang dimaksud untuk memengaruhi konsumen. Promosi penjualan menjadi efektif untuk mendorong konsumen untuk membeli produk tertentu. Strategi yang paling umum untuk promosi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jadi ada beberapa cara promosi penjualan. Yang pertama, rabat. Rabat adalah potensi untuk mendapatkan pembayaran kembali dari produsen kepada konsumen. Jika produsen berkeinginan meningkatkan permintaan produk, selain menurunkan harga yang tetap ditetapkan pada toko pengecer, mereka dapat juga memberi rabat. Yang kedua yaitu kupon. Kupon adalah alat promosi yang digunakan dalam suatu surat kabar, majalah, dan iklan untuk mendorong pembeli sebuah produk. Biasanya kupon juga dipaketkan dengan suatu produk yang sama lagi. Kupon digunakan untuk mendorong konsumen agar mengulangi pembelian produk yang sama. Yang ketiga yaitu sampling. Sampling adalah tindakan memberikan sampel gratis yang mendorong konsumen untuk mencoba sebuah merek atau produk baru. Yang berikutnya, display. Display digunakan untuk menarik konsumen yang berada di toko dengan alasan-alasan lain. Produk akan mendapatkan perhatian jika mereka diletakkan di toko inti perbelanjaan seperti di sebelah kasir. Yang berikutnya, premium. Premium adalah pemberian atau hadiah yang diberikan secara gratis kepada konsumen yang membeli produk tertentu. Premium juga menawarkan imbalan ekstra kepada pembeli produk. Ya. Yang ketiga, strategi promosi yang ketiga yaitu publisitas atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat berkenaan dengan tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau memelihara pesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Itu ya. Jadi yang ketiga itu publisitas. Dan yang keempat yaitu personal selling. Personal selling atau penjualan tatap muka adalah komunikasi tatap muka langsung untuk mempromosikan barang atau jasa, menemukan prospek penjualan, dan memberikan layanan pasca penjualan. Ya. Jadi ada 3 strategi promosi dalam penjualan. Baiklah. Cukup sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menghubungi saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti dan jelas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.